mengambil karcis di sini ya. Ini patung harimau. Untuk patung-patungnya sih masih ada ya. Masih ada nih. Ada jerapah ya. Ini bekas ayunan ya, pohon kiria ya, kalau di sini kiria ataupun kibabi. Nih temboknya bekas tempat duduknya ini. Ini tempat duduk karena di sini ada saung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, dulur semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Disehatkan jasmaninya dan rohaninya, dimurahkan rezekinya, amin ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada masih di Kampung Cisingkah. Dan saya akan mencoba mengeksplor ya salah satu tempat wisata yang dulunya sempat ramai ya pada era tahun 80 sampai 90-an ya, yang namanya tempat wisata ataupun taman wisata alam Pasir Dalem. Nah, jadi buat kawan semuanya yang mungkin pada masa itu ya pasti sudah tidak asing lagi dengan Pasir Dalem, khususnya buat warga Sinangkasih, Ciamis dan juga sekitarnya. Di Cisingkah ini dulunya ada taman wisata yang namanya Pasir Dalem. Itu buat tempat rekreasi seperti botram, piknik ataupun makan bersama ataupun ngaliwat. Bahkan buat yang lagi kasmaran, Mas Joli bisa mojok-mojok di sini ya. Oke. Tapi untuk saat ini bagaimanakah keadaannya? Nah, ya. Ini dulunya jalan dari bawah sana ya, dari perkampungan. Maaf. Dari kampung, dari bawah sana. Ini jalannya ke sini ya. Terus ke atas sana. Ya. Tuh. Kalau ke sebelah sini itu jalan menuju Kampung Saranglandak ya, ataupun Kampung Pongpok Landak, bisa disebut juga Legok ya, Legok. Nah, bagaimana keadaan tempat wisata saat ini? Mari kita telusuri ya dan kita saksikan perjalanan saya kali ini. Dan saya di sini sendiri ya, tidak ditemani dengan siapa-siapa. Dan ini berada ataupun menuju hutan ataupun masuk hutan, karena lokasinya berada persis di bukit ya. Nah, pasti buat teman-teman semua ataupun para dulur semuanya yang pernah mengalami ataupun pernah jalan-jalan ke Pasir Dalem ataupun main ke Pasir Dalem pasti tahu lah ya dulu seperti apa, karena banyak sekali pohon sawonya. Nah, pohon sawo itu ya. Nah, sampai sini ini jalannya sudah tertutup dengan rerumputan ya kawan ya. Lihat tuh, aduh, gimana nih masuknya nih. Dan di sini juga ada pondokan tapi belum beres sepertinya nih ya tuh. Ada pondok ataupun rumah yang masih dibangun, belum jadi ini. Mungkin tempat warga ataupun petani di sini untuk beristirahat sepertinya, tapi tidak sampai ataupun belum beres gitu ya. Oke, kita lanjut. Waduh, ini ada banyak tanaman kapol di sini ya. Saya berada di Kampung Cisingkah, Desa Sukamana, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Ya oke, kita langsung explore untuk jalannya sekarang. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya sahabat ya, waduh kacau ya. Masuk hutan karena sudah lama tidak diurus semenjak yang punyanya itu meninggal. Dan
tidak dikembangkan oleh penerusnya ya. Jadi terbengkalai, padahal dulunya ini sangat ramai sekali ini. Apalagi hari-hari seperti libur ya, kayak hari Minggu ataupun libur-libur tanggal merah, pasti ramai yang ngaliwat ataupun sekedar untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan alam di Pasidalam ini. Ini pohon, kalau di sini namanya sih sawo walanda ya, apa gitu nggak tahu nih, seperti ini buahnya nih. Nah, kuning kayak campoleh, tapi bukan, bentuknya bulat ini mah. Sekarang mah sudah tertutup banyak rumput ya kawan-kawan. Waduh, ini dulu jalur ini sangat bersih sekali dan bahkan sering dijadikan untuk sebagai tempat wisata berkemah, pramuka, jalan lintas alam ya. Nah, jadi ini masuk hutan kawan-kawan ya. Dulu mah ini bersih, lening harerang gitu kan, tidak banyak rumput-rumput seperti ini seperti sekarang. Nah, ini di depan itu sudah masuk ataupun tempat wisatanya ya. Duh kehalangan, lupa nggak bawa perkakas nih. Ini di sini dulunya nih. Nah, ini bangunan-bangunan tempat pemungutan karcisnya ini sebelah sini. Dulu di sini ada gapuranya ya, tapi sekarang sudah tidak ada dan hanya menyisakan temboknya saja tuh ya. Tuh. Terus ini tempat mengambil karcis di sini ya. Dan untuk kondisinya seperti yang kawan-kawan lihat, seperti ini sekarang ya, tertutup rumputan tuh, terus nggak terurus gitu ya. Dan di belakangnya dulu itu ada tempat buat pemiliknya untuk istirahat ataupun saung ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini terus kita akan sedikit mengulas tentang Pasidalam ini. Dulu di sini ada dua patung harimau, ada, sekarang juga masih ada nih ya, tapi sudah tidak terurus tuh. Lihat ya, ini patung harimau, dan yang membuat dulu adalah orang tua saya ya. Ya, nih tuh. Ya tuh, orang tua saya, bapak saya dan kakaknya ataupun uak saya juga yang bikin patungnya. Di sini dulu ada tempat WC, toilet ya, tapi sekarang kondisinya sudah tertutup rumputan ya, alang-alang sini. Terus ada tempat duduk biasanya di sana tuh sama di sini, tapi sekarang sudah tidak ada dan masih jauh lagi ke dalam di depan sana ya. Aduh, sekarang mah susah jalannya, harus ekstra hati-hati ya. Ini kita explore aja ya, ambil ini karena saya juga sudah lama tidak main ke sini, pengen tahu aja kondisinya seperti apa. Nah, Pasidalam itu menurut informasi dari masyarakat ataupun dari pemiliknya dulu ataupun dari mitosnya dari warga setempat, dulu itu ada seorang dalam ya, mungkin kalau sekarang mungkin seperti bupati lah ya. Kalau sekarang, kalau dulu zaman kerajaan, dalam yang memimpin sebuah kerajaan kecil di Tatar Galuh ini, pergi ke daerah sini karena dapat informasi kalau di sini banyak landak. Karena sang dalamnya ataupun sang bupati itu suka berburu, jadi mereka bersama pengawalnya membawa anjing-anjing kesayangannya
buat berburu itu, yang adanya di kampung Pompok Landak ya, ataupun Legok Curip 1 ya. Nah setelah itu sang dalam itu berburu dengan anjingnya sampai anjing yang paling disayangi ataupun sangat disayangi sama sang dalam itu ikut berburu dan masuk ke lubang landak itu, tapi tidak keluar ataupun tidak balik lagi. Nah setelah itu sang dalam menyuruh kepada pengawalnya untuk pulang saja, saya akan mencari anjing kesayangannya itu yang masuk 2 sarang landak itu. Tapi sampai saat ini tidak keluar lagi si dalam itu ya, sampai saat ini. Nah seperti itu, jadi dinamakan sir dalam gitu ya. Untuk lokasi sarang landak ya, saya dulu pernah, belum lama sih, masuk ke kampung sarang landak itu ya. Dan menurut warga juga sekarang tepatnya itu tuh sudah tidak ada, sudah tertutup ya, cuman diganti dengan sarang otter ataupun apa ya, kalau itu yang suka makan ikan tuh sero lah gitu, kalau kata orang Sunda mah sero. Nah dulu di sini tuh ada satu apa namanya ya, saung. Di sini ada saung, dan melihat pemandangan ke sana itu bagus sekali. Di situ ada, di pojok situ ada tempat duduk juga. Nah ini dia, untuk patung-patungnya sih masih ada ya, masih ada nih. Ada jerapah ya, lihat ini ada jerapah. Oh sekarang mah sudah tidak bisa lewat euy. Nah di sini tuh ada saung juga, terus ada onta kalau tidak salah nih, cuman patung onta ya. Tapi sekarang saya sudah tidak melihat nih, apa sudah rubuh gitu ya, apa gimana nih. Waduh ya, dulu di sini ada patung onta ya. Kita balik lagi karena tidak ada jalan ya. Aduh kacau nih ya. Wah dulu di sini ramai sekali gitu kan, tiap hari lah, apalagi hari-hari weekend ataupun minggu, hari-hari libur ya, itu sangat ramai yang berkunjung ke sini main, hanya sekedar untuk menikmati suasana alam di Pasir Dalam ini. Oh ini jalannya ini, cuman sekarang ya begini kondisinya, sudah tertutup rerumputan kawan ya. Terus dulu di sini tuh banyak sekali pohon sawo. Sawonya enak-enak, gede-gede, manis-manis lagi. Tapi sekarang karena mungkin sudah tua juga, sudah tidak ada ya. Nah di sini tuh ada saung lagi di sini tuh. Ini bekas ayunan ya, pohon kiria ya, kalau di sini kiria ataupun kibabi. Kalau saya biasa nyebutnya kibabi, tapi menurut ininya namanya kiria ya. Nah ini pohonnya, dan ini bekas ayunan yang pakai ban. Tapi sekarang sudah tidak ada ayunannya. Tuh itu ada tempat duduk dulunya tuh ya, tempat duduk menghadap ke sebelah sana itu perbukitan mengarah ke arah Kampung Landak, dan ke sananya ke arah Bukatok ya. Nah di sini ada saung, tapi sekarang sudah tidak ada ya ini. Nah ini di sini nih tinggal menyisakan artefak. Waduh artefak ya, apa namanya nih? Nih temboknya, bekas tempat duduknya ini. Ini tempat duduk karena di sini ada saung. Terus di sebelah sananya itu ada perapian seperti buat kaliwat ataupun masak-masak ya. Ya seperti hawu gitu ya. Nah. Oke. Waduh, untuk ontanya saya sudah tidak melihat, sudah tiguling merenya. Itu yang bikinnya bapak saya, orang tua saya dulu ya. Dan di sini juga ada masih saung lagi di sini tuh ya, dulunya tuh. Waduh, sekarang mah nggak ada. Waduh, saya asuk-asukan lagi nih. Nah, di sini tuh ya, ada saung lagi di sini nih.
tapi sekarang sudah tidak ada. Karena bangunannya kan dari kayu, kebanyakannya dari kayu, jadi cepat habis ataupun lapuk karena termakan usia dan juga rayap ya. Kalau di hutan ataupun di kebun pasti banyak rayap lah ya. Waduh, apalagi saya kalau pagi biasanya ke sini tuh sambil cari suung ataupun supa ya. Sekarang jangankan cari suung, jalan aja susah. Waduh, nah di sini ini pegunungan dan di sana tuh ada patung uncal, tapi sekarang sudah tidak terlihat juga, apa karena terhalang sama jujukutan mungkin ya. Aduh, kacau oi. Oh, ini sampai sini nih. Nah, sampai ke sini. Wah, waktu saya kecil di sini itu tempat saya cari kayu bakar ya. Kalau sekarang kan sudah ada gas. Kalau dulu waktu kecil kan belum ada gas. Minyak tanah juga masih jarang. Hanya buat dipakai buat lampu ataupun damar. Nah, ini juga dulunya bekas saung. Ya, tapi sudah tidak ada ya. Dan kesininya itu batasnya seperti itu ya tuh. Sekarang sudah tidak ada, Wah, di sini dulu tertata rapi banget gitu. Enakeun ya pokoknya mah. Oh. Nah, di sini tuh jajaran sini tuh pohon-pohon sawo ya. Nah, kalau lihat ke sini itu pemandangan indah sekali, tapi sekarang tertutup sama pepohonan ya. Waduh, susah juga jalannya kawan ya. Nih. Nah, jadi ceritanya seperti itu ya kawan, tadi sudah dijelaskan kalau Pasi Dalam itu dulunya ini sakalanya ataupun legendanya dari Sang Dalam ataupun mungkin ukuran sekarang Bupati yang sedang berburu bersama pengawalnya dan anjing-anjing kesayangannya itu berburu, tapi tidak balik lagi karena masuk gua, tidak balik lagi, hanya menyisakan si pengawalnya saja suruh pulang. Dan untuk bupatinya ataupun Sang Dalamnya itu sampai sekarang tidak kembali lagi ya. Alhamdulillah. Suara adzan duhur teman-teman kedengaran ya dari masjid besar itu Masjid Jami Cisingkah. Nah, ini salah satunya uncal, patung uncal. Waduh, kukurusukan kieu euy. Tuh, ini salah satunya ya patung uncal. Oke, teman-teman, karena susah untuk jalan, saya juga ini harus kemana jalannya bingung. Waduh, kukurusukan. Wah, ayo nama uin sa cukutna satangtung uy. Saya jalan oke teman-teman, kawan-kawan, itu ekspor saya ataupun kondisi Pasir Dalam, tempat wisata yang dulu sekitar tahun 90-an 80 awal sampai 90-an rame ya, sampai tahun agak sedikit 2000-an juga masih terawat itu ya. Cuman setelah kesininya tidak terawat lagi ya. Jadi ini susah untuk jalannya kawan-kawan ya. Kemana ya? Lupa nggak bawa ini, nggak bawa bedog gitu. Oke kawan-kawan, karena berhubung sudah adzan zuhur dan saya harus sholat dulu, dan mungkin untuk perjalanannya ataupun eksplornya sampai di sini dulu ya. Kita eksplor Pasir Dalam. Sekarang Pasir Dalam sudah begini ya. Pokoknya kalau yang orang-orang sekitar Tasik Malaya ataupun ini yang Sindangkasih, Cikoneng ya sudah pada tahu mungkin. Apalagi yang masa mudanya itu sekitar tahun 80 ataupun 90-an ya. Oke. Dan berhubung jalannya juga susah, jadi saya harus memutuskan untuk balik lagi karena wah susah jalannya.
Oke, terima kasih kawan-kawan.